belajar lagi. Kamu dapat nilai berapa? 82. 82. Tetangga sekolah dapat 95. Kamu dapat 100 saja nggak bisa. Aku udah berusaha, Ma. Kau berusaha hasilnya nggak bakal begini. Tapi, Ma, Jangan jawab. Mama capek kerja. Semenjak ayah kamu meninggal, semua mama yang nanggung. Maaf. Itu ada yang bisa kamu bilang. Aku selalu salah. Nilai salah, diam salah, bicara salah. Mungkin aku memang anak yang mengecewakan. Kamu tadi malam habis nangis ya? kelihatan banget ya. Iya, mata kamu sembab. Aku nggak apa-apa kok. Jangan bohong. Aku cuma capek. Capek kenapa? Karena tugas. Bukan. Capek di rumah ya? Cerita aja. Aku kan teman kamu. Aku cuma iri lihat teman-teman dijemput sama orang tuanya. Maksudnya? Aku di rumah cuma dengan marah, tuntutan, bahkan kabar ini. Kamu udah coba ngobrol sama mamamu? Kenapa? Karena semua orang pasti bilang aku harus kuat. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa ya? Ya, Bu, ada apa? Hah? Nilainya turun lagi, Bu? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Alia! Iya, Ma. Mama malu. Kamu tahu nggak? Tadi waktu kelas kamu tuh nelfon Mama. Katanya nilai kamu turun lagi. Aku lagi berusaha memperbaiki, Ma. Banyak alasan. Aku benar-benar berusaha. Kamu tuh lemah, gak guna. Nangis lagi. Nangis tuh gak ubah keadaan, Alia. Kalau aku menangis, salah. Kalau aku diam, salah. Kalau aku bicara, juga salah. Aku sebenarnya lelah. Lelah berpura-pura baik-baik saja. Alia akhir-akhir ini berbeda. Biasanya dia aktif menjawab pertanyaan. Sekarang sering diam dan menyendiri. Tanding yuk. Duluan aja. Duluan ya. Alia, iya, Bu. Kamu nggak ikut istirahat? Nanti aja, Bu. Ibu perhatikan beberapa minggu terakhir ini kamu sering melamun. Nilai kamu juga turun. Ada yang ingin kamu ceritakan nggak ke ibu? Nggak ada, Bu. Gak apa-apa kalau kamu memang belum siap. Tapi kamu perlu tahu kamu tidak sendiri. Kalau begitu nanti setelah pembelajaran selesai kamu boleh ikut ibu ke ruang BK. Buat apa, Bu? Hanya berbicara saja. Kamu tidak perlu takut kok. Baik, Bu. Ada sesuatu yang sedang dia pendam. Aku harus membantunya sebelum masalah ini semakin berat.
kabarmu hari ini, Aulia? Baik, Bu. Benarkah? Tidak apa-apa kalau kamu merasa belum baik. Aku cuma capek, Bu. Capek karena apa? Semenjak papa meninggal, semuanya berubah. Mama selalu marah, apapun yang aku lakukan, pasti aku selalu salah. Bagaimana perasaanmu? Aku sedih, Bu. Aku takut mama semakin marah. Aku jadi takut pulang ke rumah. Apakah kamu pernah merasa sendirian? Setiap hari, Apa yang kamu lakukan saat sedih, Aulia? aku selalu nangis sendirian di kamar. Ada apa ya, Bu? Kenapa saya dipanggil ke sekolah? Saya ingin membicarakan mengenai kondisi Aulia, Bu. Ya, kenapa ya, Bu? Aulia mengalami tekanan emosional yang cukup berat. Tapi saya hanya ingin dia berhasil, Bu. Iya, saya mengerti itu, Bu. Lalu salah saya di mana? Terkadang tanpa sadar kita melukai anak dengan kata-kata. Aulia merasa dirinya tidak pernah cukup baik, Bu. Dia bilang begitu, Bu. Iya, Ibu. Saya tidak pernah berniat menyakitinya, Bu. Namun yang didengar Aulia setiap hari adalah kemarahan. Sejak suami saya pergi, saya juga terluka, Bu. Saya mengerti, Bu. Mungkin tanpa sadar, saya telah bisa melupa saya sampai lupa bahwa Alia juga bisa terluka, Bu. Alia, Ya, Ma. boleh mama duduk di sini? Mama minta maaf ya. Mama nyadar kalau mama terlalu sering marah-marah sama kamu. Karena mama juga terlalu fokus sama masalah mama sendiri. Mama tidak sadar kalau kamu juga sedang berjuang selama ini. Aku cuma ingin didengar, Ma. Iya, mulai hari ini mama akan belajar buat dengerin kamu ya. Maafin mama ya. Tidak semua luka itu terlihat. Kadang seseorang yang terima sesuatu tapi menyimpan nilai-nilai. Kata-kata yang kita ucapkan bisa menjadi luka atau penyakit. Kesehatan mental perlu dijaga dan diperhatikan oleh teman, keluarga, dan sekolah. Jika kalian merasa sedih, cemas, atau berduka, beranilah berbicara.